Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu asal-usul bahasa. Nah, setidaknya ada 4 teori asal-usul bahasa tersebut, yaitu yang pertama teori Bow. Teori Bow ini menyatakan bahwa bahasa berevolusi dari suara binatang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Jerman, yaitu Johann Gottfried Herder. Nah, pada akhir abad ke-18 kalau nggak salah. Nah, menurut teori ini, manusia menirukan suara binatang untuk berkomunikasi satu sama lain. Misalnya, seseorang mungkin meniru gonggongan anjing untuk memberitahu orang lain bahwa ada anjing di dekatnya. Nah, seiring waktu, suara binatang ini berevolusi menjadi struktur bahasa yang lebih kompleks. Salah satu kelebihan teori ini adalah kesederhanaannya, mudah untuk memahami, dan bagaimana manusia itu bisa berevolusi. Kemudian teori yang kedua yaitu ada teori Puh-Puh. Nah, teori Puh-Puh ini menyatakan bahwa bahasa berevolusi dari vokalisasi yang tidak disengaja, seperti tangisan, desahan, dan rintihan. Nah, teori ini juga pertama kali dikemukakan oleh ahli bahasa Inggris, yaitu Henry Swift pada abad ke-19. Nah, menurut teori ini, manusia purba menggunakan vokalisasi ini untuk mengekspresikan emosi atau niat mereka sebelum mereka mengembangkan bahasa canggih dengan kata-kata. Nah, seiring berjalannya waktu, vokalisasi ini berkembang menjadi struktur yang lebih kompleks yang akhirnya menjadi bahasa modern. Teori ini juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan teori Bow. Misalnya, kajian ini memperhitungkan kompleksitas bahasa modern dan menjelaskan bagaimana kompleksitas itu tersebut dapat muncul dari vokalisasi sederhana seiring berjalannya waktu. Kemudian teori yang ketiga adalah teori dingdong. Nah, teori dingdong ini dikemukakan oleh ahli bahasa Belanda, yaitu Jan Bouden de Courtenay. Nah, pada tahun 1913. Teori ini menyatakan bahwa bahasa manusia purba berkembang dari onomatopeia, kata-kata yang meniru atau menyarankan suara alam, dan digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau objek. Misalnya kata-kata seperti bom atau meow mungkin digunakan oleh manusia purba ketika mereka mendengar pohon tumbang ataupun kucing mengeong. Nah, teori ini juga sebagian besar telah ditolak karena kurangnya bukti ilmiah dan ketergantungannya pada spekulasi dibandingkan analisis berdasarkan data. Kemudian yang terakhir yaitu ada teori Yoheho. Nah, teori Yoheho pertama kali dikemukakan oleh antropolog Inggris, yaitu Sir Edward Burnet Taylor pada tahun 1871. Menurut teori ini, bahasa manusia purba berkembang dari seruan yang digunakan selama tugas-tugas kerja manual seperti mendayung perahu ataupun mengangkat kayu gelondongan. Nah, seruan ini pada akhirnya akan berkembang menjadi struktur tata bahasa yang lebih kompleks ketika manusia mulai menggunakannya untuk aktivitas lain seperti bercerita. Nah, teori Yoheho ini juga telah diterima secara luas oleh para ahli bahasa modern karena emang fokusnya pada penerapan praktis daripada asal-usulnya yang spekulatif. Kemudian, meskipun kita tidak mungkin mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana bahasa manusia pertama kali itu muncul, satu hal yang pasti, bahasa itu telah menjadi alat yang ampuh untuk menghubungkan manusia selama berabad-abad. Gitu. Nah, melalui pola migrasi dan jalur perdagangan, peradaban telah bertumbuh bersama meskipun ada perbedaan dalam gaya bicara dan tulisan. Namun proses ini telah membantu menciptakan beragam tradisi linguistik yang unik, yang bahkan luar biasa masih digunakan hingga saat ini. Nah, dan linguistik bahasa pun ya
digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, baik Anda berbicara dengan dialek lokal atau belajar bahasa asing untuk tujuan berbisnis. Jadi, memahami bagaimana bahasa telah berevolusi dapat membantu kita lebih menghargai warisan budaya kita yang beragam. Jadi begitu asal usulnya bahasa gitu. Meskipun memang tidak ada yang memastikan teori ini yang benar, namun ini hanya sebagai wawasan kita untuk lebih mengetahui beragam-ragam asal usul bahasa. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.